Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan kami di channel Kolong Ranjang. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat dan bahagia selalu. Pada kali ini, saya akan bercerita tentang pengalaman dari seorang supir bus lintas Sumatera, Pak Paiman namanya. Banyak pengalaman aneh dan menyeramkan yang pernah dia rasakan dalam menjalani profesinya itu. Salah satunya adalah yang akan diceritakan sekarang ini. Seperti apa ketegangan ceritanya? Mari kita dengarkan dengan seksama. Ceritanya, peristiwa ini terjadi pada pertengahan tahun 1990-an. Di sini, aku pacu bis dengan kecepatan sedang, menembus pekat gelapnya sisi kota. Aku melihat spion dalam, hanya tinggal beberapa penumpang saja yang tersisa. Sementara, Yanto masih dalam posisi yang sama dari beberapa saat yang lalu. Ia berdiam diri di samping pintu keluar bagian depan. Lampu di dalam bis kami biarkan dalam keadaan mati. Ini memang biasanya seperti ini. Keadaan menjadi gelap. Hanya kilatan cahaya dari luar yang membantu penerangan jalur lintas Sumatera. Jalur lintas Sumatera ini menjadi jalur yang sudah kami arungi selama nyaris 5 tahun terakhir. Tapi, walaupun begitu, aku tetap saja merasakan sedikit was-was setiap kali melintasi banyak bagiannya. Memang, beberapa kota besar maupun kecil kami lewati dalam perjalanan. Namun, hutan lebat belantara menjadi porsi pemandangan yang lebih banyak. Sesuai dengan kondisi jalan, berkelok menanjak dan menurun, membelah lembah perbukitan. Tombol klakson aku tekan sebanyak 3 kali. Ketika beberapa belas meter di depan, terlihat jembatan yang berdiri kokoh di atas sungai yang besar. Kenapa harus begitu? Kenapa harus menekan klakson ketika akan melintasi jembatan? Sebagai supir bis malam, itu sudah jadi suatu hal yang harus kami lakukan. Artinya, kami mengucap permisi dalam tanda kutip. Permisi kepada siapa? Konon katanya, setiap jembatan ada penunggunya. Kita sebagai tamu harus bersopan santun dengan si penunggu jembatan. Aku sih percaya-percaya aja. Intinya, aku nggak mau kalau nantinya akan terjadi apa-apa apabila aku tidak membunyikan klakson. Tapi akhirnya, lama-kelamaan, menekan tombol klakson itu menjadi suatu kebiasaan. Karena beberapa kali aku dan Yanto melihat dan mengalami ketika sedang melintasi salah satu jembatan besar di perjalanan. Di suatu malam di pertengahan tahun 1996. "Ngantuk kamu, Tok?" tanyaku kepada Yanto yang berdiri di samping depan. "Enggak, Bang. Hehe, tadi kan udah minum kopi." "Abang ngantuk gak? Mau gantian, Bang?" jawabnya diakhiri dengan pernyataan. "Aman, Tok. Bisa lihat Monas ini mata. Haha," jawabku sambil terbahak-bahak. Beberapa menit lagi jam 12 tengah malam. Beberapa jam yang lalu, kami baru saja meninggalkan kota Jambi menuju kota Medan seperti biasanya. Seperti biasanya juga,
Di Jambi tadi kami beristirahat cukup lama. Aku memarkirkan bis di restoran yang sudah jadi langganan, memberikan kesempatan bagi penumpang untuk sekedar meluruskan badan, beristirahat, dan makan malam tentunya. Ini juga jadi kesempatan buat aku dan Yanto beristirahat, melepas penat yang ada hasil dari perjalanan panjang sebelumnya. Singkatnya, sekitar jam 9 malam kami melanjutkan perjalanan. Kali ini penumpang tergolong sedikit. Kursi hanya terisi kira-kira setengah dari seluruh kursi yang ada. Tapi walaupun begitu, kami harus tetap berangkat mengantar penumpang sampai ke kota Medan. Sesekali aku melirik kaca spion dalam, melihat keadaan penumpang. Kelihatan kalau ada yang tertidur dan ada yang masih terlihat berjaga-jaga. Ada yang duduk sendirian, ada pula yang duduk berdua. Yang aku tahu pasti, barisan kursi paling belakang benar-benar dalam keadaan kosong. Gak ada orang sama sekali. Itu pengamatanku ketika kami lepas dari Jambi. Keseruan ini dimulai ketika bis memasuki kawasan hutan belantara. Hutan yang sangat gelap, karena gak ada lampu sama sekali di sana. Kanan kiri hanya ada pepohonan yang besar yang berdiri membentang sepanjang sisi jalan. Memang ada beberapa bangunan kecil yang kami lewati. Ada yang berlampu, ada yang enggak. Ada yang kelihatan berpenghuni dan ada yang gelap gulita kosong. Jarak satu bangunan dengan bangunan yang lainnya sangatlah jauh. Bisa sekitar 500 meteran atau bahkan lebih. Sinar lampu dari kendaraan yang sesekali muncul dari arah berlawanan berkelebatan menerangi jalan. Biasanya kalau sedang melintasi wilayah hutan seperti ini, kami yang sebelumnya merasa lelah dan mengantuk akan segar seketika. Ketegangan akan suasana sepi dan sedikit mencekam menorong adrenalin ke titik atas, membuat mata dan pikiran jadi terjaga penuh. Belum lagi jalan yang berkelok kanan dan kiri, menanjak dan menurun, membelah hutan dan perbukitan, membuatku terpaksa harus berkonsentrasi penuh memegang kendali kendaraan. Walaupun pijakan pedas nggak terlalu dalam, yang menjadikan laju mobil juga tidak terlalu cepat, tetap saja aku harus fokus menatap gelaran jalan aspal yang sesekali berlubang. "Hati-hati bang, di bawah udah ada jembatan asem." Suara Yanto memecah kesunyian yang sedikit mengagetkanku yang sedang berkonsentrasi penuh. "Iya toh," jawabku pendek. Benar kata Yanto, kami sudah nyaris sampai di jembatan Asem. Satu jembatan besar berkonstruksi besi dan beton, yaitu salah satu jembatan tua yang melintas di atas sungai besar. Kami menyebutnya jembatan Asem karena ada satu pohon asem besar dan rindang yang berdiri kokoh di ujung jembatan. Pohon ini jadi seperti batas wilayah pada salah satu sisinya. Jalan menuju jembatan Asem juga tergolong cukup menyeramkan. Dan di sekitar 500 meter sebelumnya, kami akan tiba di tempat seperti dataran tinggi. Dari tempat tinggi ini akan terlihat jalan menurun yang tajam menuju jembatan Asem. Sebelum sampai jembatan, jalanan menukik menurun tajam
sepanjang kira-kira 500 meter. Berbelok 2-3 kali ke kanan dan ke kiri. Baru kemudian sampai di jembatan Asem. Banyak cerita seram yang beredar di sini. Ada pula cerita sedih tentang banyak kecelakaan yang pernah terjadi di sini. Banyak kendaraan yang gagal melewati jembatan dengan selamat. Ada yang masuk ke dalam sungai, ada yang menabrak tebing, dan beberapa di antara kecelakaan itu katanya disebabkan rem kendaraan yang enggak bekerja dengan semestinya. Banyak juga kecelakaan yang enggak memiliki sebab yang jelas. Ya begitulah, dalam keremangan cahaya, aku berkonsentrasi penuh untuk menuruni jalan, menurun menukik tajam. Dari kanan kiri, banyak pohon besar dan rindang, berdiri kokoh menakutkan, seperti hendak berbicara dalam diam. Sungguh menyeramkan. Tanpa menyentuh pedal gas, aku mengendalikan kecepatan bis hanya dengan menahan pedal rem, membiarkan roda-rodanya berputar mengikuti gravitasi yang terus menarik ke bawah. Aku memutar roda kemudi ke kanan dan ke kiri, mengikuti kelokan jalan menuntun kami untuk terus turun. Akhirnya, jembatan Asem sudah kelihatan. Hanya tinggal beberapa belas meter di hadapan kami. Kami dapat melihat fisiknya, tersiram cahaya lampu dari bis-bis besar yang kami tunggangi. "Hati-hati bang," ucap Yanto pelan. Wajahnya kelihatan tegang memperhatikan jalan, berdiri menatap kaca depan. Aku diam, hening tanpa suara, terus fokus memperhatikan jalan. Aneh, padahal ini bukan pertama kali. Sudah beberapa kali aku lewat wilayah ini. Tapi entah kenapa perasaanku gak enak. Malam ini hawanya beda dari biasanya. Ada apa? Tapi entahlah. Jalan menjadi datar kembali ketika bis semakin mendekati jembatan. Pedal rem ku angkat, kaki berpindah menekan pedal gas untuk menambah kecepatan. Satu pohon asem besar berdiri kokoh di sebelah kanan, berdiri tegak di dalam kegelapan. Pertanda kalau beberapa meter lagi bisa akan melintas di atas jembatan. Jembatan tua berbahan besi yang masih kelihatan kokoh. Ketika jalan mulai datar inilah ada kejadian aneh. Kejadian yang hanya sekelebat, hanya beberapa detik, persis beberapa meter sebelum bis menginjak jembatan. Aku melihat ada dua orang yang sedang berdiri di pinggir jalan sebelah kiri. Berdiri dalam gelap, karena memang gak ada lampu dan penerangan. Cahaya hanya bersumber dari lampu bis ini. Aku yakin itu laki-laki, itu orang. Sepasang lelaki dan perempuan yang berdiri berdampingan. Mereka berdiri diam menghadap seberang. "Kamu lihat toh?" tanyaku kepada Yanto untuk memastikan. "Lihat bang, dua orang yang itu kan. Ngapain mereka tengah malam di tempat itu ya?" jawab Yanto. Lega aku mendengarnya. Berarti bukan hanya aku yang melihat mereka. Tapi beberapa detik setelah percakapan singkat itu, ada sesuatu yang terjadi. Entah kenapa, mesin bis tiba-tiba mati. Sontak aku langsung menginjak rem, mengendalikan bis untuk menepi. Syukurlah, aku dapat menepikan kendaraan dengan mulus. Karena memang
gak terlalu cepat juga lajunya. "Ada apa, Bang?" tanya Yanto penasaran. "Gak tahu ini, gak ada hujan, gak ada angin, kok tiba-tiba mesin mati?" jawabku ketika bis sudah benar-benar berhenti. Ada yang aneh ketika aku melihat ke belakang, ketika hendak melihat keadaan penumpang. Ternyata seluruh penumpang masih dalam keadaan tertidur. Sama sekali gak ada yang terbangun karena kejadian ini. Semuanya masih tertidur. Ya baguslah, pikirku dalam hati. Jadi kami bisa mencari tahu penyebab mesin mati, dan kami akan coba memperbaikinya dengan tenang tanpa gangguan. "Aku cek mesinnya, Bang." Dengan sigap, Yanto langsung membuka pintu dan turun dari bis. Sementara aku masih penasaran. Lantas mencoba memutar kunci sekali lagi, tapi tetap saja belum membuahkan hasil. Mesin masih tidak mau menyala. Aku melirik kaca spion luar sebelah kiri dan kanan, berniat untuk melihat keadaan Yanto di luar. Pekatnya malam membutakan penglihatanku. Aku nggak bisa melihat apa-apa, dan Yanto sama sekali nggak kelihatan. Ya sudah, lalu aku memutuskan untuk keluar dari mobil. Sebelum membuka pintu beberapa detik, aku menengok ke belakang. Sekali lagi ingin memeriksa keadaan penumpang, dan ternyata belum berubah. Penumpang yang jumlahnya nggak banyak itu tetap dalam posisinya yang tertidur lelap. Udara dingin menusuk tulang. Angin bergerak, menamparkan wajah dan tubuh. Ketika kaki sudah menginjakan aspal kasar jalanan, perlahan aku menutup pintu, menghindari gaduh suara yang bisa membangunkan mereka. Di tengah malam ini, sama sekali nggak ada kendaraan selain kami. Sama sekali tidak ada. Langkah kakiku yang sedang berjalan menuju belakang bis menjadi satu-satunya suara yang bisa didengar. Sepi, hening, dan sunyi. Akhirnya, sampailah aku di belakang bis, tempat di mana mesin mobil berada. Aku melihat pintu mesin dalam keadaan terbuka. Tapi, kemana Yanto? Kok nggak kelihatan? Saat itulah, aku lantas melihat sekeliling untuk mencari keberadaannya. Gak lama, terlihat ada kilatan lampu senter beberapa puluh meter di belakang bis. Aku yakin yang memegang lampu itu adalah Yanto, karena nggak ada siapa-siapa lagi di sini. Dan itu memang Yanto. Walaupun dalam posisi membelakangi, aku bisa mengenali dari postur dan cara berjalannya. "Tok, mau kemana kamu?" Setengah berteriak, aku memanggilnya. Jarak kami sekitar 30 meter. Yanto sepertinya sudah hampir sampai di ujung jembatan ini. Ia sudah sangat dekat dengan dua orang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Dibantu kilatan sinar lampu senter dan serpihan cahaya langit, aku juga dapat melihat mereka sekilas. Dua orang yang kami lihat sesaat sebelum melintas jembatan tadi. Ternyata mereka masih berdiri di tempatnya. Berdiri diam, tapi nggak lagi menghadap seberang jalan. Kali ini mereka menghadapi Yanto. Mendengar teriakanku, Yanto menghentikan langkahnya. "Jemput penumpang, Bang," begitu jawabnya, setengah berteriak juga.
Di saat itulah, tiba-tiba perasaanku jadi gak enak. Di tengah hutan, gak ada rumah, apalagi perkampungan. Tengah malam, kok bisa ada orang yang berdiri di pinggir jalan? Perasaanku sangat tidak enak. Bergegas aku berlari kecil mendekat ke tempat Yanto berdiri. Sudah toh, gak usah dekati mereka. Ayo kembali ke bis saja. Kita coba memperbaiki mesinnya, ucapku ketika sudah berada di hadapan Yanto. Iya bang, jawab Yanto pelan. Sepertinya ia mengerti gelagakku. Lalu kami berjalan menuju bis. Sesampainya di belakang bis, Yanto mulai mencoba memeriksa mesin, mencari tahu penyebab kenapa tiba-tiba mogok. Sementara aku memegang lampu senter, mengarahkan cahayanya ke tempat Yanto. Kayaknya gak ada yang rusak bang, semuanya bagus. Tapi kenapa ya? Begitu kata Yanto dengan mimik kebingungan. Aku coba nyalakan mesinnya lagi ya, siapa tahu sudah bisa, jawabku. Yanto mengangguk setuju, tapi sebelum melangkahkan kaki ke depan ruang kemudi, rasa penasaran memaksaku untuk mengarahkan lampu senter ke tempat di mana dua orang misterius itu tadi berada. Dua orang yang tadinya akan dijemput oleh Yanto. Aku memicingkan mata untuk memperjelas penglihatan menembus gelap. Kami melihat ternyata mereka sudah gak ada di tempatnya lagi, alias menghilang. Aku dan Yanto saling berpandangan tanpa bicara, tapi kami tahu apa yang ada di dalam benak masing-masing. Kamu tunggu di sini, aku ke depan menyalakan mesin. Kalau mesin nyala, kamu langsung di depan. Sekali lagi Yanto mengangguk pelan. Lalu aku menuju ke depan, duduk di atas kursi pengemudi. Aku langsung memutar anak kunci, dan mesin hidup tanpa kendala, menyala normal seperti sedia kala. Aku senang dan lega hatinya. Gak lama kemudian, Yanto masuk ke dalam. Segeralah aku menginjak pedal gas dan menjalankan kendaraan, melintasi jembatan, melewati dan meninggalkannya. Setelah jembatan, jalanan kembali menanjak agak tinggi, menikung cukup tajam ke kanan dan ke kiri, dan gelap tentu saja masih menyelimuti. Aku dan Yanto masih diam tanpa kata, memiliki kecemasan yang sama. Selama masih berada di tempat yang sunyi dan menyeramkan ini, aneh, aku melihat seluruh penumpang masih dalam keadaan tidur. Kok bisa, pikirku. Sekitar 10 menit menjauh dari jembatan, barulah terlihat 1-2 mobil yang datang melintas dari arah yang berlawanan. Setelah sebelumnya sama sekali nggak ada kendaraan. Sinar lampu dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan ini memberikan efek cahaya sekelebat menerangi isi dalam bis kami. Ya, di saat inilah beberapa kali aku perhatikan Yanto menoleh ke arah bagian belakang bis, ke arah kursi paling belakang. Setelah menoleh dan kembali melihat ke depan, wajahnya langsung kelihatan cemas, gusar, dan ketakutan. Ada apa toh? Tanyaku penasaran. Kayaknya ada penumpang baru bang di belakang. Setengah berbisik,
Yanto mengucapkan kalimat itu. Penumpang baru? Kapan naiknya? Lantas, aku coba melihat ke belakang. Melihat melalui spion dalam. Gelap. Aku sama sekali nggak melihat apa-apa. Coba nyalain lampu belakang, Tok. Rasa penasaran yang membuatku memunculkan ide itu. Yakin, Bang? Tanya Yanto masih dengan suara setengah berbisik. Iya, jawabku. Tangan kanan Yanto menuju tombol lampu kabin di bagian belakang. Coba memberikan penerangan agar aku dapat melihat situasinya. Akhirnya, lampu menyala walaupun redup. Sambil terus fokus mengendalikan bis dan melihat ke depan, beberapa detik aku melirik ke spion dalam. Coba melihat ke kursi belakang. Lalu aku menahan nafas. Kaget. Ternyata memang ada 2 orang penumpang baru. Laki-laki dan perempuan. Duduk berdampingan di deretan kursi paling belakang. Deretan kursi yang aku yakin sepanjang perjalanan sebelum jembatan dalam keadaan kosong. Aku sangat yakin 2 orang yang di dalam tanda kutip, penumpang baru itu duduk tegap, menghadap depan, matanya terbuka, enggak dalam keadaan tidur seperti penumpang yang lainnya. Dari penampilannya, mereka sangat mirip dengan 2 orang yang kami lihat berdiri di pinggir jalan sebelum jembatan tadi. Amat sangat mirip. Jantungku berdegup kencang, menyadari kalau mereka bukan penumpang biasa. Matikan lampunya, toh, ucapku pelan. Kemudian Yanto menekan tombolnya. Dan kemudian, keadaan kembali seperti semula. Gelap gulita. Di sisa perjalanan, kami nggak berbicara satu sama lain. Tertelan keheningan mencekam. Aku juga nggak berani melihat kaca spion. 30 menit kemudian, di kanan kiri jalan sudah kelihatan rumah penduduk. Sepertinya sebentar lagi kami akan memasuki kota kecil. Pak, kalau ada pom bensin, berhenti dulu ya. Saya mau ke WC. Suara seorang penumpang di belakang memecah kesunyian. Oh iya, Pak, jawabku kemudian. Kebetulan juga aku juga sudah hafal sekali. Kalau kira-kira beberapa kilometer di depan memang ada pom bensin. Rencananya kami akan sekalian mengisi bahan bakar di sana. Singkat cerita, kami sampai di pom bensin. Setelah bis sudah diparkir, beberapa penumpang langsung bangun dari tidurnya dan turun dari bis. Yanto langsung menyalakan seluruh lampu di dalam bis. Kabin menjadi terang. Refleks, kami langsung melihat ke kursi di belakang. Ternyata penumpang baru itu sudah tidak ada di tempatnya lagi, alias sudah menghilang. Baik, jadi tadi itu salah satu cerita mistis yang dialami oleh Pak Paiman di jalan lintas Sumatera. Mungkin lain waktu Pak Paiman akan menceritakan kisah-kisah mistis yang lainnya. Cukup sampai di sini dulu kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk para pendengar Kolong Ranjang. Dan jangan lupa untuk bantu channel kami agar tetap berkarya dengan subscribe dan kasih like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.